Saudara-saudari terkasih, umat Allah yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita melanjutkan novena kita kepada Roh Kudus pada hari yang keempat ini. Semoga kasih karunia Allah di dalam Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai doa-doa kita. Marilah dengan hati gembira kita merayakan perayaan Ekaristi dan mendoakan novena kepada Roh Kudus di hari yang keempat ini. Kita hening sejenak, menyiapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Putranya besertamu dan sertamu juga. Yesus mempertanyakan kepada para murid dan kepada kita semua, apakah kita benar-benar percaya mengimani Dia sebagai utusan Bapa, putra Bapa? Ada kalanya kita ditertawakan karena iman kita, sehingga ingin rasanya melupakan Yesus. Menyadari keterbatasan kelemahan kita itu, marilah kita hening sejenak. Kita mohon belas kasih-Nya agar kita pantas dan layak merayakan perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, semoga kekuatan Roh-Mu turun, agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia, dan mengamalkannya dalam cara hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan dari Kisah Para Rasul.
Ketika Apolos masih berada di kota Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Asia dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan tobat." Dan Yohanes sendiri berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Lewat pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah." Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukaria. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi namanya. Namanya ialah Tuhan. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes.
Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai hiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah dirimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Situasi di masa virus corona ini sangatlah buruk. COVID-19 menantang umat beriman, layaknya para murid saat menghadapi badai, saat menghadapi peristiwa penyaliban Yesus, saat dikejar-kejar oleh kaum Yahudi dan para pemimpinnya. Ada ketakutan, ada pengkhianatan dan penyangkalan. Meninggalkan Yesus seorang diri. Kita hidup dalam ketidakpastian di masa pandemi. Banyak jiwa berontak, banyak jiwa mengeluh, banyak jiwa putus asa, banyak jiwa menangis karena mengalami ketiadaan dalam banyak aspek kehidupan. Namun ada saat di mana sedikit jiwa yang sedang menjerit dan berdoa, memanggil nama Tuhan. Tetaplah teguh dalam memanggil nama Tuhan. Bacaan Injil yang kita dengarkan berbicara tentang amanat perpisahan Yesus. Para murid begitu percaya diri, begitu pede, dan menyatakan diri telah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri secara terang-terangan membuka sebuah ruang refleksi kepada mereka dengan bertanya sekali lagi, "Percayakah kamu sekarang?" Yesus tahu bahwa iman adalah tentang pengalaman akan Allah. Para murid akan melaluinya dengan jatuh bangun, susah senang, cerai berai, dan mencari jalan pulang sendiri-sendiri. Kita bandingkan peristiwa Emmaus, bahkan dengan penyangkalan dan pengkhianatan, bahkan dengan penyangkalan dan pengkhianatan. Kita bandingkan peristiwa Yudas dan Petrus. Oleh karena itu Yesus berkata, "Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku."
saudara-saudari umat Allah sekalian, seringkali kita juga seperti para murid, merasa begitu percaya diri dengan kemampuan kita, pekerjaan kita, jabatan kita, atau pula kesalehan hidup kita. Kita bisa saja merasa sudah cukup menjadi orang beriman. Padahal iman adalah sebuah perjuangan terus-menerus sampai mati. Tetapi saudara-saudari terkasih, percaya kepada Yesus berarti bersedia menyangkal diri atau berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang menyenangkan, merasa puas atau merasa diri mapan. Dengan rendah hati memikul salib bersamanya, marilah kita mengikutinya dengan kerendahan hati. Maka saudara-saudari, Anda, saya, kita semua memiliki situasi hidup sendiri-sendiri. Bahkan derita karena COVID-19 ini melahirkan ketakutan yang besar, kekhawatiran, bahkan secara ekonomis, membuat kita susah mendapatkan pekerjaan yang baik, penghasilan yang baik, perusahaan macet, pendidikan tidak berjalan normal, pemerintahan berjalan tidak seperti biasanya. Tetapi saudara-saudari, janganlah putus asa, janganlah takut, janganlah ragu. Kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong yang lain yang bekerja di luar batas kemampuan manusiawi. Kita hanya butuh satu hal: percayalah kepadanya. Percaya kepada Yesus adalah jalan istimewa menuju damai sejahtera. Oleh karena itu, Tuhan Yesus bersabda, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah dirimu. Aku telah mengalahkan dunia." Rahmat Allah menolong kita semua. Amin. Marilah sekarang saudara-saudari umat Allah yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan novena kepada Roh Kudus di hari yang keempat ini. Marilah kita menyiapkan hati kita. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran sendiri. Dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama Kristus. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan sabda yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kami selalu dituntun oleh sabdanya. Melalui Roh Kudus-Mu ini, sudilah Engkau membimbing gereja-Mu, para pemimpin dan pembantu-pembantunya, dan berilah mereka kebijaksanaan sejati. Semoga karena bimbingannya kami semua boleh menikmati buah-buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, dan penguasaan Dia. Melalui Roh Kudus-Mu pula, sudilah Engkau membimbing umat-Mu untuk peka dan setia kepada kehendak-Mu, untuk tetap tabah dalam penderitaan, berani menjadi saksi putra-Mu, berani menjadi pelayan sesama, dan menjadi terang serta garam dunia. Semoga Roh Kudus selalu memimpin kami dengan lemah lembut dan rahmat, serta menuntun kami dengan cermat dan teguh. Semoga Ia menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan mengantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia abadi bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan, dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka segalanya menjadi baru, dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau mengajar hati orang beriman dengan pencerahan Roh Kudus. Berilah agar dengan berkat Roh Kudus ini, kami dapat mengerti apa yang benar dan senantiasa memperoleh penghiburan dan pertolongan karenanya. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah saudara-saudari terkasih umat Allah yang dikasihi Tuhan, kita menyatukan segala doa-doa kita, teristimewa novena kita kepada Roh Kudus ini dalam liturgi Ekaristi.
mari bersama-sama kami ada menjadi dengan roh. Pujilah Allah selama. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber segala rahmat, semoga kurban Kristus yang tak bernoda ini menyucikan kami dan mendatangkan rahmat dan daya kekuatan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib yang menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepada demi keselamatan kami, ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umatmu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah, bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi, ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan minumlah. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Petrus Canisius Mendaki, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepada-Mu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami.
supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Kamu takkan kutinggalkan sebagai yatim piatu. Aku akan kembali dan hatimu akan bersukacita. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pembaruan hidup, Engkaulah yang telah menyegarkan umat-Mu dengan sakramen Ekaristi. Semoga kami dapat beralih dari hidup lama ke hidup yang baru, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga.
Semoga saudara-saudari dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin.